Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 7 sampai 13. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sahabat Alkitab, banyak dari para ahli tafsir kitab yang mengaitkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 dengan Kejadian 10 dan 11. Perihal tercerai berainya manusia ke dalam berbagai bangsa yang terpisahkan oleh bahasa. Para ahli itu mengaitkan kedua kisah ini karena kemunculan pola yang serupa meski berbeda peran. Apabila pada Kejadian 11, manusia yang awalnya satu kesatuan mencoba untuk menggapai surga atau langit, justru tercerai-berai. Maka pada Kisah Para Rasul 2, manusia yang datang dalam kepelbagaian itu justru dipersatukan dalam satu bahasa Roh Kudus. Inilah pekerjaan ilahi yang tampil melalui diri para murid Kristus. Peristiwa Pentakosta ini sekaligus menjadi penggenapan atas perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, seperti yang terekam dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Pencurahan Roh Kudus yang diterima oleh para murid ditambah dengan fenomena universalitas yang dialami oleh orang-orang yang multikultur pada perikop ini menjadi bukti penggenapan segala perkataan Tuhan Yesus. Meski demikian, seperti yang tertulis pada ayat 13, tetap saja muncul orang-orang yang masih berusaha untuk menolak maupun menyangkal kuasa karya Tuhan. Terlepas dari hal itu, peristiwa Pentakosta merupakan penggenapan yang dinantikan oleh para rasul. Peristiwa ini pula yang menjadi semacam garis mulai petualangan karya pelayanan murid-murid Kristus untuk memberitakan Injil yang dimampukan karena hadirnya Roh Kudus. Kuasa itu yang mempersatukan banyak pihak yang telah menembus berbagai batasan yang ada di dalamnya. Sahabat Alkitab, keberadaan setiap umat Tuhan selalu menjadi momen perwujudan kuasa Roh Kudus. Kita memang tidak dapat memaksakan setiap karya yang umat Tuhan lakukan harus lalu diterima oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Bahkan sejak awal peristiwa Pentakosta sudah terjadi dan muncul penolakan-penolakan semacam itu. Namun tetap saja hal tersebut tidak lantas mengikis Roh Kudus yang sedang berkarya melalui kehadiran para murid. Justru kita dapat melihat bagaimana Tuhan sedang menepati janjinya dan mengerjakan karya misi melalui diri para umat percaya. Kita hanya perlu membuka diri untuk menerima Roh Kudus dan bersedia untuk mengerjakan karya pelayanannya tanpa syarat. Marilah kita berdoa. Tuhan, inilah diri kami yang selalu membuka dan berusaha untuk memberikan seluruh kehidupan kami, digunakan dan dipakai oleh Tuhan menjadi karya untuk mempersaksikan kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami yang membentuk kehidupan kami. Biar kehidupan kami, diri kami selalu menjadi saksi yang hidup akan kebangkitan, akan semua kuasa penyelamatan dan cinta kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.